Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walau sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku takkan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias Putra Allah, Dia yang akan datang ke dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pada peringatan Santa Marta, Maria, dan Lazarus, tiga bersaudara ini, kita diingatkan kembali, kita boleh teringat kembali bahwa dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus di dunia ini, tiga bersaudara ini sangat istimewa bagi Tuhan Yesus. Digambarkan kurang lebih 2 kali Tuhan Yesus singgah ke rumah mereka. Kesempatan pertama kita dengarkan dalam bacaan 2 minggu yang lalu ketika Tuhan Yesus setelah perjalanan dari Yerusalem singgah ke rumah Marta dan Maria, tetapi tidak diceritakan tentang Lazarus, di mana ketika Tuhan Yesus singgah ke rumah Marta dan Maria, Marta sibuk di belakang di dapur mempersiapkan segala sesuatu, sedangkan Maria ketika Tuhan Yesus bercerita duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang diceritakan Tuhan. Maka tadi dalam pengantar dikatakan bahwa Marta menggambarkan pribadi yang penuh perhatian dan senantiasa mencurahkan perhatiannya untuk melakukan pelayanan, memberikan perhatian kepada banyak orang. Sementara pada diri Maria kita menemukan pribadi yang senantiasa sedia mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Tuhan yang bercerita kepada kita. Dalam diri Lazarus pada akhirnya kita nanti akan melihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar ketika Tuhan Yesus pada akhirnya membangkitkan Lazarus. Bahkan sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus pun merasa sedih. Inilah gambaran kedekatan Tuhan Yesus dengan tiga bersaudara ini. Marta digambarkan sebagai orang yang peduli, Maria digambarkan sebagai orang yang mau mendengarkan, sementara Lazarus saya melihatnya sebagai pribadi yang sangat dikasihi Tuhan, pribadi yang mendapatkan belas kasih Tuhan begitu luar biasa. Bahkan setelah ia meninggal 4 hari ia pun dibangkitkan, dan ini menjadi kesaksian betapa Tuhan sungguh mengasihi. Tuhanlah yang lebih dahulu aktif tergerak hatinya untuk mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Tetapi dalam perayaan Ekaristi ini bolehlah kita belajar dari pribadi Marta yang senantiasa aktif menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus,
menceritakan apa yang menjadi kesedihannya, menceritakan apa yang menjadi harapannya. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini kita boleh belajar dari pribadi Marta dalam doa-doa kita sebagai pribadi yang senantiasa aktif, pribadi yang senantiasa datang, tidak lupa untuk datang kepada Tuhan, menceritakan apa yang menjadi situasi hati kita dengan jujur, dan sekaligus juga mengakui bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan banyak hal dalam perjalanan hidup kita. Maka mari kita bersyukur untuk 3 pribadi yang kita peringati pada hari ini. Dan kepada Marta, mari kita belajar bahwa kita manusia dalam situasi perjalanan hidup kita, dalam setiap kegelisahan kita, dalam setiap suasana hati kita tidak boleh melupakan Tuhan. Tuhan memang aktif mendatangi kita, tetapi juga kita senantiasa terbuka dan mau datang kepada Tuhan, menceritakan apa yang menjadi kegelisahan kita, dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Itulah yang boleh kita pelajari dari Marta dalam perayaan Ekaristi hari ini. Semoga kita dimampukan menjadi pribadi yang membuka diri, yang mau datang kepada Tuhan, dan senantiasa percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.